Oke sahabat Excellent, kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat Womanpreneur Community. Nah Juan, kalau tadi Irma karena bermasalah dengan anak-anak dalam mencari kaos, Dina juga karena seperti sama ya, merasa kesulitan saat keluar dalam posisi sebagai ibu menyusui. Kalau Yuan kenapa sih memilih hijab dan pakaian muslim sebagai bidang yang digeluti sebagai bisnis? Itu juga sama sebenarnya, tadinya buat diri sendiri juga karena saya sendiri kan juga pakai hijab. Awalnya kan beli-beli gitu ya, terus dirasa-rasa kok kalau dalamannya tuh agak gerak gitu ya. Terus ada ide juga kenapa nggak bikin sendiri gitu, dalaman kerudungnya itu supaya kita juga lebih nyaman. Dan lagi aku kan tinggal di Bogor ya, kalau buat dapetin barang bagus tuh kayaknya susah gitu. Jadi mesti ke Jakarta dulu. Itu kan Ai, masa sih Bogor nggak punya barang bagus gitu ya? Iya, susah banget kalau ya. Oh iya, ini dua dari Bogor sama dari Bandung. Iya, susah banget. Aku biasa tinggal di Bandung, terus berhubung suami pindah ke sana, jadi ikut suami di Bogor, susah banget cari barang-barang yang bagus. Jadi dari situ aku berpikir, kenapa nggak bikin sendiri gitu ya, ciptain sendiri gitu, seenggaknya buat diri sendiri dulu gitu. Ya udah, akhirnya aku coba bikin dalemannya dan aku pakai enak. Ya udah, akhirnya aku tawarin temen, emang jiwa bisnis juga gitu. Dari dulu emang sukanya jualan gitu, suka nawar-nawarin ke temen. Jadi ya temen juga suka. Ya udah, akhirnya lanjut. Tadinya cuman bikin dalaman kerudung sama kerudung, sekarang jadi lanjut ke baju juga gitu. Apa yang aku pakai pada suka juga gitu. Jadi idenya dari sendiri gitu ya. Jadi sendiri menjadi model ya. Nah, keren-keren. Jadi sebetulnya boleh dibilang sahabat-sahabat saya ini nih menemui masalah malah menciptakan peluang ya. Melihat peluang dari permasalahan ya. Dina bermasalah dalam menyusui, Imam bermasalah dalam memperkenalkan dunia Indonesia atau budaya Indonesia kepada anak-anak. Kalau Iwan lucu nih, susah cari produk bagus. Oke. Nah, Dina kalau selama ini butik menyusuinya tersebut, ini ya Mbak Dina ya, ini cara pakainya seperti apa sih sehingga membuat ibu-ibu teman-teman yang sedang menyusui ini merasa comfort atau nyaman seperti itu loh? Ini cara pakainya tinggal dimasukkan saja, habis itu tinggal masukkan ke leher, kita langsung menyusui gitu. Jadi ini ada ruang agar si bayi bisa bernafas dan kita bisa melihat kondisi bayi gitu. Oh, jadi sambil seperti ini sambil juga begini gitu, kan nggak kelihatan dari luar kalau kita sedang menyusui, jadi nggak vulgar. Bagus. Nggak buka-bukaan ya? Nggak buka-bukaan ya. Nggak buka-bukaan di area umum, sehingga di Indonesia. Betul, sehingga tetap bisa memberikan ASI eksklusif kepada putra-putri tercintanya ya. Oke. Lalu selama ini dari mana atau bagaimana sih sudah menjalankan bisnisnya ini, si butik menyusui? Produksi sendiri ya? Iya, semuanya saya produksi sendiri. Berawal dari bantal, habis itu ke nursing cover, baru ke baju menyusuinya. Oh, berawal dari bantal. Iya, bantal. Oke, bantal menyusui hari ini nggak bawa ya bantal menyusuinya ya. Oke. Maaf. Lalu selama ini setelah Dina memproduksi, pemasarannya kemana ya Dia? Selama ini saya memasarkannya lewat online. Oh, full lewat online ya, murni lewat online. Karena saya mengerjakannya sendiri, jadi hanya punya waktu untuk online saja saat ini. Oke. Dina masih sendiri ya mengerjakannya? Masih. Belum ada karyawan? Belum. Gitu. Kalau nggak salah masih punya putranya masih kecil? Masih berumur 2 tahun. Oh, masih berusia 2 tahun, tapi juga tetap bisa ya? Iya, sambil jalan. Membagi waktu antara menjalankan bisnis online-nya, menjaga anak, memproduksi
hasilnya ya luar biasa keren. Nah kalau Mbak Irma untuk Bugi Bajuku ya, Bugi Bajuku itu saat ini gimana sih, bagaimana Mbak Irma melakukan promosinya? Apakah memang masih di rumah atau memang sudah ada media-media lain ya yang digunakan? Saat ini masih online aja ya. Soalnya dengan asumsi kalau online itu mencakup seluruh Indonesia ya. Dari mana-mana dia bisa order gitu. Terus saya juga terbentur dengan waktu karena masih mengurus anak, jadi masih pemasarannya lewat online saja. Kayaknya kalau sama saya cukup. Saya yang salah apa ukuran baju yang salah? Oke, Mbak Irma juga masih putranya masih kecil ya? Kecil, baru umur 4 tahun. Baru umur 4 tahun. Jadi sambil produksi juga. Ini yang mendesain juga Irma nih ceritanya nih. Lucu ya para pemirsa sahabat Excellence, bahwa dengan sebuah ide bermasalah bahwa anak-anak Indonesia saat ini banyak tidak mengenal mengenai budaya Indonesia, mengenai budayanya sendiri. Atas permasalahan itu, Irma melihat sebuah peluang bahwa anak-anak kita harus lebih dikenalkan kepada budaya dan kerajinan atau permainan rakyat. Ya, kalau nggak salah ada banyak jenis ya. Ada ini main bekel, main kelereng. Oh, main kelereng. Kalau dulu saat kita kecil, mungkin main kelereng itu sebuah hal yang sangat lumrah. Tapi saat ini main kelereng rasanya sangat sulit kita temukan. Jadi anak-anak sekarang bisa lebih mengenal permainan-permainan rakyat ya. Jadi lebih tahu. Nah kalau bekel itu saya juga tahu, ini dulu permainan saya. Tapi yang pasti yang masih punya putra putrinya nih yang masih kecil-kecil, kenal bekel nggak? Kalau saya kenal, tapi anak saya enggak. Kan? Kenal kelereng nggak? Cowok kan anaknya? Belum, karena kan masih 2 tahun. Oh, kalau saya dulu 2 tahun tahu tuh kelereng. Udah di luar mainnya. Nah, jadi melalui produk-produk berbudaya ini, Irma ingin mengajak bahwa anak-anak Indonesia pun harus mengenal budayanya. Paling tidak melalui kaos yang sehari-hari mereka pakai ya, sehingga itu lebih menjiwai sebelum mereka menemui kali ya. Diharapkan setelah mereka pakai bajunya, pasti dicari sama mamanya ya, tanya ya, "Ma beliin kelereng dong." Mau beliin. Selama ini juga seperti itu. Jadi gitu. Setelah memakai kaos itu, bekel itu apa sih? Langsung minta dicariin sama ibunya. Biar memasyarakat lagi gitu, mainan-mainan tradisional, tidak hanya gadget yang sekarang umum di masyarakat ya. Oke, jadi bagaimana kita mengajak anak-anak kita tidak hanya mengenal gadget atau pengaruh teknologi, tapi anak-anak Indonesia pun harus mengenal budaya Indonesia itu sendiri. Nah, banyak sekali cerita-cerita seru dari sahabat-sahabat Womanpreneur. Ditunggu. Kami akan kembali menuju kami akan kembali untuk menceritakan kembali betapa hebatnya sahabat-sahabat saya yang ada 3 ini, bagaimana mereka merintis usaha fashionnya dari rumah.